Manchester City tendang Raheem Sterling ke Arsenal. Kisah Raheem Sterling dan Manchester City kemungkinan besar akan berakhir di musim panas ini. Klub berjuluk The Sky Blues itu siap menjual sang winger lincah begitu bursa transfer dibuka. Sterling kehilangan tempatnya di starting line-up Manchester City menjelang akhir musim lalu. Menurut laporan dari Sportsmail, jawara Liga Inggris itu siap mendengar tawaran yang masuk untuk Sterling. Kabarnya pelatih Man City, Guardiola bakal cuci gudang setelah final Liga Champions. Selain Sterling, Man City juga siap melego Riyad Mahrez pada bursa transfer musim panas. Mahrez tampil oke dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat menghadapi PSG di semifinal Liga Champions. Namun City siap mempertimbangkan melepas pemain timnas Aljazair jika datang tawaran bagus. Sementara itu, posisi Gabriel Jesus dan Aymeric Laporte juga dikabarkan tidak aman di Manchester City. Mereka bisa saja dilepas klub ini, mengingat performa mereka kurang mengesankan di musim 2020-2021. Arsenal diketahui memiliki ketertarikan dengan Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta, pernah bekerja dengan keduanya saat masih menjadi asisten Pep Guardiola di Man City. Dua raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid juga kepincut dengan pemain timnas Inggris tersebut dan akan memasukkannya dalam proyek jangka panjang klub. Man City sendiri memang sedang membutuhkan dana segar untuk mendatangkan pemain incaran. Sportsmail mengungkapkan bahwa bintang Aston Villa, Joe Grealish menjadi target nomor 1 Manchester City yang ditaksir seharga 100 juta pound sterling. Selain Grealish, City juga membidik Harry Kane. Dana hasil penjualan Sterling diyakini bisa memuluskan Pep Guardiola untuk mendapatkan kedua pemain incarannya tersebut. Harry Kane diperkirakan akan membawa Man City ke level berikutnya. Guardiola telah bermain tanpa striker utama dalam beberapa pekan terakhir dan telah mengembangkan nomor 9 palsu karena dia telah meninggalkan Sergio Aguero dan Gabriel Jesus di bangku cadangan. Tapi Lescott mengatakan kepada tim talk di acara BT Sport bahwa Kane akan membawa City ke level yang lebih tinggi. Dominasi jika kedatangannya bisa diamankan. Jika Harry Kane tersedia, tidak ada klub yang tidak membutuhkannya, kata Lescott yang merupakan pemenang gelar Liga Primer bersama City pada 2012 dan 2014. Jika dia tersedia dan ingin datang ke City, Anda pergi dan tangkap dia. Sistem yang digunakan oleh Pep Guardiola tanpa penyerang tengah telah berfungsi. Tapi saya pikir seiring berjalannya waktu, Anda memang membutuhkan seorang striker. Anda tidak menciptakan peluang yang cukup di setiap pertandingan untuk mencetak cukup banyak gol dan penyerang punya akal sehat untuk mengambil peluang saat mereka datang. Melihat kembali ke akhir pekan lalu melawan Everton, 2 gol Aguero adalah naluriah karena dia bisa membaca situasi dan dia berada di tempat yang tepat. Striker memiliki naluri yang tidak dimiliki pemain lain, dan itulah mengapa sekali Harry Kane bisa membawa City ke level berikutnya. Saya yakin Ferran Torres punya pola pikir untuk mencetak gol. Tapi ketika saya bermain dengan Sergio, saya bisa melihat ada kalanya dia hanya fokus pada mencetak gol. Dia tidak peduli dengan skornya. Dia hanya menginginkan sebuah gol dan kami tahu jika kami melakukan pekerjaan kami, dia akan mencetak gol yang kami butuhkan. Hasil pertandingan final Liga Champions 2020-2021. Manchester City melawan Chelsea dalam partai final Liga Champions. Pertandingan dihelat di Stadion Dragao, Porto. Kick-off dilaksanakan pada Minggu 30 Mei 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Chelsea berhasil memenangkan pertandingan. Berikut ulasan pertandingannya. Selamat menyaksikan.
Eric Garcia mengkonfirmasi kepindahan Barcelona. Eric Garcia telah berbicara tentang masa depannya dan mengatakan dia yakin telah membuat keputusan yang tepat untuk kembali ke Barcelona. Bek Man City diharapkan kembali ke Camp Nou dengan status bebas transfer setelah Sabtu Liga Champions final melawan Chelsea. Garcia ditanya apakah itu keputusan yang nyaman atau berani untuk kembali ke Barcelona dan menawarkan jawaban berikut. Saya telah memikirkan masa depan saya, apa yang menurut saya terbaik sekarang. Saya pikir itu keputusan yang berani. Saya sangat yakin dengan langkah yang telah saya ambil. Pemain berusia 20 tahun itu bisa saja bergabung dengan rekan setunya di Manchester City, Sergio Aguero, di Barca musim depan dan memuji sang striker. Dia adalah fenomena dan mesti mencetak gol. Aguero akan mencetak gol hingga usia 100. Dia adalah legenda dan rekan setim yang luar biasa. Barca tampaknya akan menjalani beberapa hari yang sibuk pada minggu depan dengan pemain baru akan bergabung dengan klub. Laporta mengatakan pemain baru akan diumumkan dengan Garcia, Aguero, Emerson, dan Wijnaldum semuanya diperkirakan akan tiba. Pep Guardiola doakan kemajuan Arsenal bersama Mikel Arteta. Guardiola secara teratur berkomunikasi dengan Arteta yang menjabat sebagai asistennya di Etihad Stadium selama hampir 3,5 tahun sebelum menduduki kursi panas di Emirates Stadium pada Desember 2019. Arteta langsung sukses dalam peran manajerial pertamanya, membawa Arsenal meraih trofi Piala FA dalam waktu 8 bulan setelah pengangkatannya. Tapi musim panas pertamanya sebagai bos The Gunners jauh dari sukses. Dengan klub London Utara, finish ke-8 Liga Primer dan tersingkir dari semifinal Liga Eropa, yang berarti mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya selama 25 tahun. Akan tetapi, klub masih percaya pria berusia 39 tahun itu dan akan mendukungnya di jendela transfer musim panas untuk memperkuat skuadnya. Saya suka fakta bahwa tidak ada yang diberikan begitu saja, kata Guardiola kepada BT Sport. Dalam 2 atau 3 minggu, saya berkata, ya Tuhan, musim depan Liverpool kembali, United lebih kuat setiap musim, dan Arsenal membuat langkah maju serta mereka akan berinvestasi. Baik sayap dan pemain lini tengah adalah area utama yang akan diperkuat Arsenal musim panas ini. Dengan The Gunners telah memasukkan Hector Bellerin dan Sead Kolasinac ke dalam daftar jual. Klub London Utara juga ditinggal Dani Ceballos dan Martin Odegaard yang kembali ke Real Madrid. Sementara Granit Xhaka, Lucas Torreira, dan Matteo Guendouzi akan dilepas untuk menambah anggaran transfer.